Ada tawuran, ini ada tawuran Pelumpang. Bang, permisi bang. Ayo ikut belakang mobil. Pengemudi minibus ini sempat panik saat lajunya tiba-tiba terhenti akibat adanya tawuran dengan senjata tajam di Jalan Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Diduga para pelaku tawuran tersebut adalah dua kelompok geng motor. Pengemudi minibus dan sejumlah pengendara lain termasuk sepeda motor terjebak beberapa saat hingga akhirnya baru bisa melintas setelah warga turun tangan menghalau para pelaku tawuran. Warga semakin geram saat para terduga anggota geng motor ini berupaya menerobos permukiman warga. Bawa celurit segini, digini-gini gitu. Nggak kenal mereka, Bu? Enggak. Bukan warga sini berarti ya? Bukan, nggak kenal anaknya. Mereka berarti bawa motor apa gimana, Bu? Untuk kalau kata anak-anak itu motor di sana. Perang itu. Oh, berarti ketemuannya di sini? Iya, orang itu nyamperin ke sini. Usai aksi tawuran tersebut, warga kian resah karena takut hal ini akan terulang dan rumah mereka turut menjadi sasaran. Warga pun berharap para pelaku dapat segera ditangkap polisi. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita ada informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi di awal tadi yang terkait tawuran geng motor yang meresahkan warga, kami juga ada informasi terkait penggagalan penyelundupan sabu di dalam boneka. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan berujung kematian pada kekasihnya sendiri, Dini Sera Afrianti, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Vonis bebas ini menimbulkan tanda tanya publik karena jaksa penuntut umum sebelumnya sudah menuntut Ronald selama 12 tahun penjara. Komisi Yudisial akan memeriksa 3 hakim yang menyidangkan kasus ini. Oktober 2023, seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti ditemukan tergeletak di area parkir tempat hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur. Saat ditemukan terdapat bekas lintasan di tubuh korban. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Penyebab tewasnya korban adalah kekasihnya sendiri, Gregorius Ronald Tanur. Ronald merupakan putra anggota DPR RI Edward Tanur. Dalam kasus ini, Ronald dituntut jaksa 12 tahun penjara. Namun terdakwa justru divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Bahkan dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Erintuah Damanik juga meminta barang bukti yang disita mulai dari ponsel hingga mobil segera dikembalikan kepada terdakwa, serta hak-hak dan kedudukannya dipulihkan. Hakim meyakini Ronald tidak terbukti melakukan penganiayaan yang berujung kematian Dini. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya. Putusan hakim tersebut membuat keluarga korban sangat kecewa. Melalui kuasa hukum, keluarga korban langsung mengajukan banding. Selain itu, majelis hakim yang menyidang kasus ini juga akan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Kami akan melaporkan hakim ke majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung dan juga melaporkan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim ini. Jika memang ditemukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, kami segera ditindak secara hukum. Dan juga kami akan mempertimbangkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk juga melakukan investigasi pemeriksaan kepada 3 majelis hakim ini
Jika memang ditemukan arah yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi atau mungkin penyuapan, maka kami minta agar KPK juga melakukan tindakan hukum terhadap 3 majelis hakim. Menanggapi vonis bebas terhadap Ronald Tanur, Komisi Yudisial memastikan akan memeriksa 3 hakim yang menyidangkan kasus ini meski belum ada laporan terkait kasus tersebut. Guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga mempersilahkan dan juga memohon kepada masyarakat ataupun media yang memiliki informasi atau bukti-bukti pendukung untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mengambil langkah inisiatif dengan memeriksa 3 hakim karena vonis Ronald Tanur dianggap menimbulkan keresahan, tanda tanya, dan juga kontroversi di tengah masyarakat. Dari Surabaya dan Jakarta, Muhammad Ikhwan Andrianus untuk CSI RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat, tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan pengiriman 6 kg paket sabu. Untuk mengelabui aksinya, sindikat ini menyembunyikan paket-paket sabu tersebut di dalam beberapa boneka. Pria berinisial TF ini digerebek oleh tim Subdit Ditres Narkoba Unit 1 Polda Metro Jaya di wilayah Cipayung, Jawa Timur. Ia diduga kuat menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan modus menyembunyikannya di dalam boneka. Polisi sudah menyusun strategi dengan membuntuti TF sejak perjalanannya yang terdeteksi dari wilayah Cawang, Jakarta Timur. Sebanyak 12 paket sabu dengan berat total 6 kg ditemukan polisi di dalam 8 boneka. Polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang berinisial KR alias Ucok yang diduga menjadi pemberi perintah pengantaran narkoba kepada TF. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV. Melaju dalam kecepatan tinggi, truk bermuatan ayam tiba-tiba oleng hingga menabrak mobil dan sepeda motor di Jalan Raya Tanah Gurah Barat, Bangkalan, Jawa Timur. 5 orang terluka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tarikan bareng ya, bareng. Seorang emak-emak terjepit di dalam badan mobil minibus usai terlibat kecelakaan. Mobil minibus miliknya ditabrak oleh sebuah truk bermuatan ayam di Jalan Raya Tanah Gurah Barat, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Peristiwa ini terekam jelas oleh kamera CCTV yang berada di lokasi. Sesaat setelah bertabrakan, minibus dan truk terseret hingga menyambar sebuah sepeda motor yang hendak keluar gang. Alhasil, 8 orang menjadi korban, 5 diantaranya mengalami luka berat. Kronologi kecelakaan yang di 10 itu ada 3 kendaraan yang terlibat, yaitu truk, mobil R4, dan R2. Itu semula kendaraan truk dari arah Bangkalan menuju arah Sampang dengan kecepatan tinggi oleng, menabrak Cherry yang berhenti karena melihat kendaraan itu oleng. Dan ada 1 sepeda motor keluar dari gang terdampak kecelakaan tersebut. Selain karena berkendara dalam kecepatan tinggi, diduga pengemudi truk juga dalam kondisi mengantuk. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat, seorang pemesan jasa ojek online menolak membayar saat pesanannya telah selesai diantar. Pengemudi ojol yang tak terima akhirnya terlibat keributan dengan customernya. Informasi selengkapnya kami hadirkan bersama dengan deretan berita kriminal viral lainnya dalam Miss Binal Jangan Miss Berita Kriminal. Halo
selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Apa kabarnya? Kita lihat yuk. Malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja ya? Ulala, kita ke viral yang pertama yuk. Yang ditakutin selama ini kejadian say, metode pembayaran pakai kris alias non tunai udah disalahgunakan. Buat penipuan? Bukan lagi, tapi buat maling HP si penjualnya. Waduh. Awalnya ada mas-mas nih datang ke warung buat pura-pura belanja. Terus dia bilang, aku nggak bawa uang cash, bisa nggak kalau scan kris? Ya mungkin karena udah sering pembeli minta bayar pakai kris, jadi penjualnya juga nggak curiga sih. Kejadiannya di warung Madura daerah Cikaret Al-Falah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat nih. Tepat jam 3:20 dini hari. Karena emang gak curiga kan, jadi si mbak penjualnya ya cuek aja gitu. Nunjuk-nunjukin handphonenya ke si mas pembeli buat scan kris. Tapi ternyata pas momen ini nih modusnya. Si pelakunya ini pinter acting deh, jadi dia berusaha meyakinkan dan mengecoh si mbak penjaganya dulu tuh. Aduh, scan krisnya nggak bisa nih, coba diulang mbak. Nah otomatis dong psikologi si mbak penjaga warung udah tercampur-campur kan, jadi nggak fokus dan lengah deh. Coba lagi mas. Nah si pelaku coba deh tuh scan kris lagi. Eits, tapi nggak sampai beberapa detik pas posisi HP si mbak penjaga deket banget sama tangan pelaku. Pelaku langsung deh ngerampas handphone itu lalu kabur. Korban kaget banget dan langsung keluar warung mencoba berteriak memanggil warga kalau ada maling. Tapi ya nggak kekejar karena teman pelaku ternyata udah standby di atas motor buat menyambut si pelaku tadi. Mbak, sini Miss Binal kasih tahu. Sekarang tuh udah zamannya loh barcode kris dicetak terus ditempel di etalase warungnya. Cuma yang udah kejadian ya udahlah ya. Kan bisa jadi pelajaran buat para penjaga warung lainnya kan? Viral berikutnya nih, siapa ras terkuat di bumi? Ya, emak-emak, betul sekali. Emak-emak satu ini mendadak jadi wasit di keributan antar driver ojol sama customernya. Dari info yang seliweran, si customer ini nolak membayar paket yang diantar sama si driver ojol. Ini terjadi di salah satu permukiman warga daerah Bukit Jimbaran, Bali. Emak-emak turun tangan, masalah selesai. Awalnya nih si driver ojol sama customernya ini tiba-tiba berkelahi sampai saling pukul. Tapi belum pasti juga sih alasan si customer ini nggak mau bayar pesenannya. Kenapa ya? Kan situ yang mesen. Jelaslah si abang ojolnya kesel ya, udah jauh-jauh antar pesenan, loh kok nggak dibayar? Yang bener aja, rugi dong. Keributan ini pun langsung memancing warga sekitar buat dateng dan melerai. Tapi ternyata ada satu emak-emak yang heboh banget jadi wasit. Si emak ini menengahi keduanya sambil ngomel-ngomel. Si emak juga maksa ke customer itu buat, ya kamu bayar dong, kan udah mesen. Akhirnya selesai deh, customernya ngalah dan nurut buat bayar pesenannya ke si abang ojol. Emak-emak dilawan. Bayar dulu. Duh, ya gimana ya kalau nggak mau bayar karena nggak ada duit? Lah, itu ada duitnya pas dipaksa bayar. Wah, emang niat mau nipu abang ojolnya kali. Jangan gitu dong bang, keringet orang kok jadi mainan. Ya, nggak berasa deh udah viral yang terakhir. Ada apa ya? Ulala, lagi-lagi aksi pungli alias pungutan liar dilakukan sama tukang parkir nih. Sekarang kejadian di Taman Budaya Yogyakarta pas lagi ada acara Pasar Kangen. Oknum tukang parkir bernama Bayu berikut ini disebut-sebut udah mematok tarif parkir seenaknya, yaitu Rp25.000 untuk satu mobil pengunjung.
Pembelaan dia sih, tarif parkir segitu tuh udah sesuai kesepakatan bersama. Hei, sama siapa? Coba sini bilang. Nih si korbannya tentu nggak terima dan nggak mau bayar dong. Coba tunjukin mana aturannya kalau bayarnya harus segitu. Nah loh. Mana? Parkir di mana yang 25.000? Teleponin aja. Enggak, kamu bilang. Bukannya takut, si oknum kang parkir ini malah makin ngotot. Udah deh, jangan banyak tanya. Sini bayar aja. Terekam juga nih si oknum kang parkirnya bilang tarif segitu emang berlaku di sini. Apalagi ada acara gede gini. Di Sub Jogja sama Polsek Gondomanan juga katanya udah tahu tuh kalau tarif parkirnya sebesar itu. Pakai bawa-bawa, duitnya masuk ke Polsek lagi. Waduh, malah nyari masalah sama polisi kan. Nah, jadinya ditangkep deh tuh sama anggota Polsek Gondomanan dan kena sanksi sidang pidana ringan. Kan ini kan semua parkir dikumpulin udah setuju semua, parkirnya setuju. Yah, mau bohong tapi nggak pinter nih masnya. Segala bawa-bawa nama polisi. Ya pasti nggak mau lah nama polisinya jadi ikut jelek. Kapok nggak nih sekarang? Kapok dong. Nah, pesimis Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dadah. Seorang pria ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam kamar indekosnya. JSI akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CSI, sahabat, mayat seorang pria ditemukan di kamar kosnya di Dukuh Ngipik, Desa Kutoarjo, Pati, Jawa Tengah. Korban diperkirakan sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Tangisan dari keluarga Untung Supriyono pecah setelah melihat kondisi jenazahnya di RSUD RAA Suwondo, Pati, Jawa Tengah. Jenazah pria asal Kebon Sawahan Pati itu ditemukan di dalam kamar indekosnya yang berada di Dukuh Ngipik, Kutoharjo. Menurut laporan penjaga kos, korban ditemukan di atas kasur kamarnya. Korban pun diketahui tak terlihat selama beberapa hari terakhir. Dari hasil otopsi, tak ditemukan satupun tanda-tanda kekerasan di jenazah korban. Bahwa dari hasil olah TKP oleh tim Polresta Pati maupun Polsek Pati Kota, kemudian tadi siang dilaksanakan otopsi oleh tim Bidokes Polda Jawa Tengah. Hasil otopsi bahwa di tubuh korban tidak terdapat tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan dan penyebab kematian korban disebabkan penyakit jantung. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ini sepertinya ada pengendara dan tertabrak oleh mobil pick up ini ya sahabat. Ya ampun, ini benar-benar mengagetkan. Tapi saya sendiri ya sebagai pengguna jalan juga seringkali melihat hal-hal serupa seperti ini. Ada pengendara motor yang ingin masuk ke jalan raya tapi tidak melihat-lihat dulu kendaraan di sekelilingnya. Dan ini hal yang sangat berbahaya, jelas akan membahayakan dirinya sendiri dan juga pengendara lainnya. Boleh kita lihat lagi sekali lagi sahabat ini ya. Perempuan ini ingin masuk jalan dan langsung ditabrak, mungkin mobil pickup juga dalam kecepatan yang cukup tinggi ya, sehingga tidak bisa untuk mengurangi kecepatannya secara mendadak. Ya sahabat, kami
ingin menginformasikan juga bahwa hal seperti ini sangat membahayakan. Ya, seharusnya sahabat saat kita akan memasuki jalan, baik pejalan kaki, menggunakan sepeda motor atau mobil, kita wajib untuk melihat sekeliling terlebih dahulu, toleh kiri dan kanannya. Dan pada pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diatur bahwa pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan dari arah depan dan atau dari arah cabang persimpangan yang lain. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda, Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.